PT Teradata Indonesia Tbk adalah perusahaan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini menjadi satu-satunya perusahaan di Indonesia yang terintegrasi secara vertikal, di mana peran dari prinsipal sampai master dealer dilakukan oleh satu entitas. Perseroan ini memiliki visi untuk menjembatani kesenjangan dunia teknologi dengan menyediakan produk-produk yang inovatif yet affordable atau IYA. Perseroan ini memiliki produk RAM dengan merek PC Pro, merek Exio untuk produk notebook dan produk lini lainnya. Dengan pencapaian angka TKDN dan BMP hampir 50%, Exio menjadi pilihan dari pengadaan di instansi pemerintahan dan BUMN di Indonesia. Dalam menghadirkan produk-produk inovatif dan terjangkau, perseroan ini memiliki fasilitas produksi yang terintegrasi di Cakung dengan kapasitas produksi sebesar 120.000 unit per bulan yang akan ditingkatkan dengan pembangunan fasilitas produksi di tahun ini. Untuk memperluas distribusi produk-produk IEA, perseroan ini memiliki perwakilan di 31 kota besar dan lebih dari 130 layanan purna jual yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke struktur organisasi dari PT Teradata Indonesia Tbk. Di sini ada Singgi Halim sebagai CEO founder, Andre Vivo sebagai direktur, Sugianto Sutikno sebagai presiden komisioner, lalu ada Mikhail Sugiarto sebagai presiden direktur, lalu Alpino Kianjaya sebagai independent komisioner, dan ada Samuel Lawrence sebagai CEO founder. Jenis produk yang dihasilkan oleh PT Teradata Indonesia Tbk salah satunya yaitu adalah laptop Exio Hype 7 AMD, yang mana ini merupakan sebuah perangkat modern yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Laptop Exio Hype 7 AMD menawarkan performa yang tinggi dengan prosesor AMD yang efisien dan bertenaga. Produk ini dirancang dengan kombinasi desain yang stylish, bobot yang ringan, dan fitur terkini, seperti layar yang berkualitas tinggi, kapasitas penyimpanan yang cukup besar, serta daya tahan baterai yang optimal. Laptop ini cocok digunakan untuk pelajar, mahasiswa, hingga pekerja profesional yang membutuhkan perangkat tangguh dan terjangkau. Baik, hari ini saya akan coba untuk memberikan penjelasan tentang proses bagaimana perusahaan Teradata Nusa Tbk itu bisa melakukan transaksi yang berkaitan dengan produksi dari produk laptopnya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada video, jadi untuk penjelasan ini kami mengambil perusahaan Teradata Indonesia Tbk yang mungkin lebih dikenal pada publik dengan perusahaan Axio, yang fokus utama dari bisnisnya adalah menjual produk laptop. Dan pada kesempatan ini, kelompok kami mengambil produk laptop Axio Hype 7 AMD. Nah, karena mungkin penjelasan mengenai laptop dan perusahaan sudah dijelaskan, maka saya akan fokus di sini pada bagian menjelaskan tentang proses berjalan bisnisnya, transaksi-transaksi pada Teradata Indonesia di aplikasi Akurat. Nah, jadi kita ini sudah ada di aplikasi Akurat ya, teman-teman. Untuk prosedurnya, tentu pertama kali kita harus menyiapkan data-data yang berkaitan dengan transaksi di perusahaan Teradata ini. Jadi di sini kita ada menyiapkan data, ada chart of account, customer, vendor, inventory, fixed asset, dan tabel 6 ini sebenarnya untuk bagian, nanti ada salah satu bagian penjelasannya yaitu soal siklus fabrikasi. Nanti di situ ada soal mengenai formula bahan yang akan dibuat, tapi nanti kita tidak perlu menggunakan Excel ini, jadi kita hanya menggunakan di sini tabel chart akun, customer, vendor, inventory, fixed asset, yang kemudian nanti akan kita ekspor ke aplikasi Akurat kita. Nah, jadi setelah diekspor, nanti dia akan muncul data-data seperti ini, teman-teman. Jadi kita punya di sini dari Aktiva Lancar sampai juga dengan Aktiva dan juga hutang dan juga modal. Nah, setelah nanti kita memasukkan data-data yang kita perlukan, seperti misalnya tadi ada soal pemasok, ada juga soal pembelian, dan juga soal pelanggan, kita kemudian masuk ke siklus utama dari perusahaan manufaktur ini, yaitu adalah siklus fabrikasi. Jadi teman-teman, siklus fabrikasi ini dia untuk awalannya, itu ada dua hal yang harus kita persiapkan.
Yang pertama adalah bahan baku, dan yang kedua adalah biaya produksi. Dan tambahan lagi, sebenarnya ada 3, yaitu adalah formula produk. Jadi teman-teman, bahan baku di sini fungsinya nanti adalah apa saja bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat satu produk. Atau dalam hal ini adalah perusahaan, atau dalam hal ini adalah laptop Axio AMD 7. Jadi kita cek lagi dari filenya tadi. Nah, di pada laptop AMD Hype 7 ini, dia memerlukan beberapa bahan, yaitu ada rangka laptop, baterai, dan sebagainya, sampai dengan LCD-nya juga. Nah, jadi nanti bahan-bahan ini itu akan kita masukkan kita buka lagi akuratnya, ke bagian bahan baku yang ada di sini. Lalu, tentu saja pada saat kita memproduksi, nantinya akan ada biaya yang muncul dari produksi tersebut. Biaya-biaya tersebut nanti akan kita masukkan ke bagian biaya produksi, dan kalau kita buka, di sini ada biaya dari assembling. Jadi teman-teman, untuk proses dari laptopnya ini, itu ada dua proses bisnis yang akan memakan biaya, yaitu assembling, di mana kita merakit laptop dari AMD Hype 7, dan kemudian ada biaya untuk membuat laptop casing dari AMD Hype 7 ini. Jadi teman-teman, setelah tadi bahan-bahan material yang kita dapatkan itu kita kumpulkan di pabrik, nantinya perusahaan dari Teradata Indonesia ini, dia akan membuat casing laptopnya yang akan kemudian menjadi kerangka untuk ditempel untuk nantinya menjadi bagian dari assembly. Nah, kita kembali lagi ke pabrikasi. Setelah kita udah tahu nih bahan baku dan biaya produksinya apa, nanti kita tinggal masuk ke formula produk. Nah, jadi di sini sudah saya siapkan ada 2 formula produk dari proses satu produk dari laptop AMD Hype 7 ini. Pertama adalah pembuatan casing laptop. Di pembuatan casing laptop ini dia menggunakan plastik polikarbonat dan juga glass fiber untuk membuat kerangka laptopnya. Itu untuk bahan formula pertama. Lalu yang kedua, nah di sini adalah bagian assemblingnya. Jadi tadi udah masuk ke biaya produksi kan, jadi di sini ada assembling. Nah, assembling ini biayanya ini nanti akan disatukan dengan bill of material dari assembling laptop ini. Jadi dia dalam assembling ini membutuhkan baterai laptop, RAM 16 GB, dan di sini ada juga rangka laptop. Jadi rangka laptop yang udah kita buat tadi, itu nanti dimasukkan ke bill of material untuk assembling laptop AMD Hype 7. Nah, karena kita udah punya semuanya, dari biaya produksi, dari formula produk, dan juga dengan bahan-bahannya, maka perintah yang selanjutnya adalah membuat perintah kerja untuk membuat laptopnya ini. Nah, jadi di sini sudah ada transaksinya sebenarnya. Jadi di sini kita kita tulis dulu nanti work order nomornya berapa, tanggal pembuatannya kapan, dan ekspektasi selesainya itu kira-kira tanggal berapa gitu. Jadi ini kita akan kira-kira aja. Terus kita nanti tunjuk siapa penanggung jawabnya. Nanti juga kita tunjuk produk departemen yang fokus untuk melakukan proses bisnis tersebut. Lalu kita masukkan nih. Di sini kita karena ingin membuat casing laptop, maka kita ambil formulanya casing laptop, dan kita akan membuat casing laptop karena dia tujuannya adalah membuat 2000 laptop nantinya, maka kerangka laptop yang dibutuhkan, atau dalam hal ini casing laptop, itu berjumlah 2000. 2000. Dan dari 2000 ini totalnya kalau kita lihat plastik polikarbonat itu sekitar 100 juta, dan juga glass fiber sekitar 100 juta. Jadi untuk biaya bahan bakunya nanti itu akan menghabiskan total sebesar 200 juta, dan selisih dari 200 juta ini yaitu 40 juta, itu adalah biaya yang dibebankan kepada produk tersebut selain dari biaya bahan baku. Yaitu bisa dari biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Nah, setelah produk ini kita minta untuk dibuat, maka kita masuk lagi ke menu pabrikasi yang kedua, yaitu pengeluaran bahan baku. Jadi pas kita udah punya gambaran nih, kita mau produksinya apa, nanti kita minta bagian gudang itu untuk mengeluarkan bahan baku yang nantinya akan digunakan untuk membuat proses produksi. Dan nanti bagian akuntan itu mencatat di menu akuratnya di sini pengeluaran bahan baku. Kita bisa lihat di sini, jadi dia dari gudang center, dia mengeluarkan plastik polikarbonat dan juga glass fiber sebanyak 2000 pieces dan juga 2000 roll. Nah, setelah dia prosesnya mengeluarkan bahan-bahan tadi, maka dia kemudian setelah produk itu jadi, dia membuat semacam pernyataan di produk dan bahan baku keluaran. Di sini dia produk yang sudah jadi dari plastik polikarbonat dan juga glass fiber tadi, itu menghasilkan rangka laptop. Nah, jadi di sini sebenarnya proses untuk pembuatan casing laptopnya itu udah selesai. Tapi masih ada proses lainnya, yaitu assembling. Jadi rangka laptop tadi itu dipasang-pasangkan dengan komponen-komponen laptop yang nantinya akan menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Maka kita mundur lagi nih ke proses pabrikasi yang pertama.
Itu masuk ke perintah kerja. Sebelumnya kan kita bikin perintah kerja tentang ini, kerangka laptop. Nah, sekarang kita bikin kerangka kerja untuk membuat laptopnya. Jadi di sini kita minta membuat laptop Axio Hype 7 AMD, kita keluarkan di bahan-bahannya nih. Tuh. Dan di sini juga ada biaya kerjanya. Nah, ini sini ada assembling. Jadi biayanya itu adalah, jadi dari untuk pembuatan satu laptop itu memakan sekitar 2000 jam kerja, tapi tentu saja itu akan dibagi kepada masing-masing pegawai. Jadi tidak benar-benar secara harfiah mengerjakannya 2000 jam. Dan isi standar cost-nya adalah dalam sejam itu menghabiskan sekitar 25.000 untuk biaya assemblingnya. Jadi akan membutuhkan total biaya sebesar 50 juta. 50 juta ini sudah include BTKL, terus biaya mandor, dan juga biaya overhead pabrik. Sebenarnya yang untuk kerangka laptop itu juga sama kayak yang ini, tapi tadi kelewatan aja penjelasannya, jadi mungkin kita akan tetap lanjut dulu untuk penjelasannya. Nah, tadi kan kita udah masuk ke perintah kerja nih, kita masuk lagi nih ke pengeluaran bahan baku. Sama seperti proses kita buat kerangka laptop tadi, itu tadi si akuntan bakal catat transaksi yang dikeluarkan oleh pihak gudang untuk membuat assembling laptop Axio Hype 7 AMD. Dan setelah perintah kerja dan pengeluaran bahan baku dilakukan, dan kemudian pabrik melakukan produksi assembling tadi, maka di sini kita mau masuk ke produk keluaran dari perusahaan tersebut. Itu laptop Axio Hype 7 AMD. Nah, itu sih untuk siklus dari fabrikasi pembuatan laptop ini. Dan tentu saja kalau kita sudah punya barang jadi tersebut kita akan jual ke pelanggan. Jadi kita di sini langsung masuk ke menu penjualan. Jadi kita masuk ke, jadi di sini ada beberapa transaksi teman-teman. Ada dengan di sini kita kepada PT Indomega Vision, Mega Sakti Bakti, dan PT Datanet Solusi Pratama. Jadi di sini ada perintah pembelian, maksudnya ada pelanggan yang ingin membeli barang kepada kita. Di sini katakanlah PT Indomega Vision, itu kita catat detail pesanan yang dia mau adalah 500 pieces dari laptop Axio Hype 7 AMD. Dengan total penjualan sebesar 3.250.000.000 dengan PPN 11%, maka kenal 357.500.000. Nah, si PT Indomega Vision tadi, kemudian dari pesanan penjualannya itu, barangnya itu langsung kita kirim kepada si PT Indomega Vision. Mana ya? Nah, di sini. Nah, di sini adalah pengiriman dari laptop Axio kita tadi. Dan dari penjualan tadi masuk kepada faktur penjualan, di mana nanti kita memberikan faktur, tentu saja faktur, kepada si penjual yang kita ingin jual. Dan kemudian dari penjualan kita masuk ke penerimaan penjualan. Nanti di sini adalah bagian di mana si pembeli itu membayar uangnya kepada kita. Jadi kira-kira begitulah siklus dari proses transaksi penjualan yang ada di perusahaan. Nah, kemudian semua transaksi kita udah lakuin nih. Dari pabrikasi sampai juga dengan pembelian. Tapi di sini ada juga sebelum pabrikasi itu sebenarnya ada juga transaksi pembelian. Jadi tadi perusahaan Teradata Indonesia itu dia melakukan pembelian bahan baku untuk melakukan proses fabrikasi di perusahaannya. Nah, di sini kita bisa lihat dia ada membeli kepada vendornya Hangzhou Heat Storage Technology. Jadi di sini dia memesan beberapa bahan itu kemudian nantinya akan dipakai untuk assembling dari laptop Axio Hype 7 AMD. Ini sebenarnya pembelian ini prosesnya harusnya diletakkan di awal, tapi mohon maaf mungkin ada sedikit kekeliruan. Jadi mungkin kita akan skip bagian pembelian karena mungkin kurang lebih dengan bagian penjualan juga. Setelah seluruh transaksi prosesnya dilakukan, maka kita masuk ke laporan keuangan kustomisasi. Mohon maaf, maksudnya daftar laporan. Jadi di sini nanti kita akan membutuhkan dua laporan, yaitu ada neraca standar. Jadi kita buat aja nanti neraca standarnya di sini. Dengan per tanggal sampai 31 Desember 2024, tampilkan total, tampilkan anak, dan tampilkan termasuk saldo 0. Kita pencet OK, nanti dari akuratnya sendiri itu akan menampilkan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan PT Teradata Indonesia Tbk. Dengan jumlah aktiva 163 miliar, perusahaan ini tergolong perusahaan yang cukup besar yang bergerak di bidang teknologi elektronik. Dan selain juga laporan neraca, nanti kita akan masuk juga ke laporan laba rugi standar. Jadi kita pengen tahu nih tentu saja seberapa besar sih keuntungan dari transaksi penjualan yang ada pada PT Teradata Indonesia Tbk. Jadi di sini kita bisa lihat dari jumlah pendapatannya, itu ada jumlah harga pokok penjualan di mana tadi itu adalah
biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli bahan baku. Jadi pendapatannya itu ada 11 miliar. Tapi tadi itu ada pendapatan yang diterima, sudah diterima bentuk cashnya. Ada juga yang masih dalam bentuk piutang. Jadi jumlah pendapatannya ini dia masuk yang pendapatan yang belum diterima secara langsung juga dimasukkan sebagai pendapatan. Nah, di sini juga ada pendapatan operasi. Karena ada jumlah beban operasi, tadi adalah beban yang dimana kita menggunakannya untuk proses fabrikasi di perusahaan. Dengan pendapatan operasi sebesar 6,9 miliar. Dan dikurang dengan beban lain-lain sebesar 20 miliar, ini jadinya dia sebenarnya bukan beban, ini harusnya pendapatan, teman-teman. Tapi entah kenapa dia masuk ke bagian beban. Jadi di sini dia mendapatkan laba sebesar 7,17 miliar 1 juta rupiah. Jadi untuk perusahaan ini dia mengalami keuntungan sebesar 7 miliar rupiah per tanggal 31 Desember 2024. Mungkin itu adalah gambaran dari proses transaksi yang terjadi pada PT Teradata Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.